Selamat pagi Ibu dosen dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai pemikiran Thomas Robert Malthus, David Ricardo, Jean-Baptiste Dessay, dan juga John Stuart Mill. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Angga Dita Mahatriandini dengan NIM akhir 009. Yang kedua ada Dimari Dwi Ardiarika dengan NIM akhir 025. Dan yang terakhir ada Niputu Yasti Arniasa dengan NIM akhir 024. Berikut adalah pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pemikiran ekonomi menurut Thomas Robert Malthus. Yang kedua, pemikiran ekonomi menurut David Ricardo. Yang ketiga, pemikiran ekonomi menurut Jean-Baptiste Dessay. Dan yang keempat ada pemikiran ekonomi menurut John Stuart Mill. Menurut Thomas Robert Malthus, proses pembangunan ekonomi adalah suatu turunnya aktivitas ekonomi lebih daripada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi. Malthus juga mengatakan pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Pemikiran Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus juga mengatakan kenaikan jumlah penduduk yang terus-menerus merupakan unsur yang perlu untuk adanya tambahan permintaan. Tetapi, kenaikan jumlah penduduk saja tanpa dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor atau unsur-unsur perkembangan yang lain sudah tentu tidak akan menaikkan pendapatan dan tidak akan menaikkan jumlah permintaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putu Yasti Putri Aniasa, NIM 19075111024. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang pemikiran David Ricardo. David Ricardo yakin bahwa dengan bertambahnya modal adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi bangsa. Dan satu-satunya cara untuk mewujudkan hal itu dengan mendorong sektor produksi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya ada teori David Ricardo. Yang pertama yaitu teori sewa tanah. Dapat disimpulkan, dalam teori ini David Ricardo menjelaskan bahwa tingkat kesuburan tanah mempengaruhi tingkat uang sewa. Teori yang kedua yaitu teori nilai kerja dan teori upah alami. Ricardo menyimpulkan bahwa yang paling menentukan tingkat harga adalah tingkat upah alami. Teori yang ketiga yaitu adalah teori keunggulan komparatif. Teori ini menyebutkan setiap kelompok masyarakat atau negara sebaiknya mengkhususkan diri untuk menghasilkan produk-produk yang dihasilkan agar lebih efisien. Pemikiran selanjutnya yaitu ada Jean-Baptiste Say. Jean-Baptiste Say mengatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Pendapat Say di atas disebut hukum Say. Hukum Say didasarkan pada asumsi bahwa nilai produksi selalu sama dengan pendapatan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik,